Oke. Nah, nanti ketika kita sudah membahas energi, maka kita akan flashback dan mengingat kembali tentang beberapa jenis-jenis energi yang sudah sangat umum sekali ya. Ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial, kemudian ada energi termal atau panas. Kinetik ini kaitannya sama motion ya, sama pergerakan. Jadi energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ini juga kalian dengan sangat mudah akan menyatakan setengah mv kuadrat gitu ya. Kemudian potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda yang berkaitan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi sistem. Ada gaya gravitasi, ada gaya pegas, gaya Coulomb gitu ya, dan lain-lain yang masuk kategori yang memiliki energi potensial nantinya. Energi termal atau panas, gerakan molekul-molekul dalam sistem atau benda dan berkaitan dengan temperatur sistem. Ini nanti akan dibahas detail di termodinamika ya. Jadi masing-masing ini akan detail di tempatnya gitu. Sekarang masih kulit-kulitnya gitu ya. Di energi kinetik, potensial mungkin nanti akan dibahas lebih detail di mekanika. Nah, hubungan antara usaha dengan energi kinetik, usaha total yang dilakukan pada sebuah benda itu ternyata itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, berarti kalau ada istilah perubahan, berarti delta ya, delta EK. Berarti kalau delta EK itu berarti EK akhir dikurangi EK awal gitu ya, setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat gitu. Nah, energi kinetik itu sendiri ini asal mulanya ya, asal mulanya peninjauan energi kinetik pada sebuah objek yang bergerak. Di sini contohnya misal mobil gitu ya. Nah, di sini mobil mengalami gerak GLBB ya. Ini kan hubungannya mirip sama ketika misal kita mau nulis VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, hanya dibikin dalam bentuk A saja gitu. Biar nanti dia mudah mensubstitusikannya ke sini gitu ya. Kemudian F sama dengan M kali A gitu ya. M-nya adalah ini, M, A-nya adalah VT kuadrat minus V0 kuadrat per 2D. Dikalikan ke dalam ya, setengahnya juga ikut masuk ke dalam, D-nya tumbuh di luar. Jadi seper D sama dengan setengah M VT kuadrat minus setengah M V0 kuadrat gitu. Kenapa tujuannya dibikin seperti ini? Agar terlihat ya, terlihat historinya gitu ya, terlihat hubungan antara energi kinetik dan usaha tadi. Nanti ini pindah ke ruas kiri yang D ya, kali silang. Berarti F kali D sama dengan setengah MVT kuadrat minus setengah MV0 kuadrat. MVT kuadrat ini adalah kecepatan akhir ya, atau kecepatan ke T gitu ya. Sedangkan MV0 kuadrat ini adalah kecepatan mula-mula gitu. Entah dia dari diam, entah dia sudah bergerak, yang dia memiliki nilai V0. Tergantung sistemnya apa. Jadi nanti kalian akan corresponding ke sistem tersebut. Kemudian kita harus ingat ini ya, usaha adalah delta EK gitu ya, W sama dengan delta EK. Nanti ini akan dipakai pada saat membahas tentang konservatif dan non konservatif gitu. Suara saya kecil ya? Tidak kok, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Energi kinetik ditinjau dari gaya yang berubah. Tadi ketika gaya konstan, nah sekarang ketika gayanya berubah, maka seperti halnya tadi kita akan melakukan proses pendekatan ya, proses pendekatan by integral dari mana ke mana gitu tinjauannya. Sama seperti halnya tadi, usaha adalah gaya kali perpindahan fx dx gitu ya, dari x0 sampai x, kemudian F itu adalah MA gitu ya, Newton kan, MA dx, kemudian A di sini, yang A di sini dia diubah ya, atau dx-nya deh, sisi dx-nya diubah menjadi dv per dt. Sorry. Yang dv per dt itu A ya, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi A-nya berubah jadi dv per dt, dx-nya tetap nih, dx-nya tetap. Nah, kemudian dv per dx, dx per dt ini biar mempermudah saja ya, saya rasa ya. dv per dx, dv per dx, dx per dt, intinya dia ingin diarahkan ke v ya. Jadi intinya diarahkan ke v yang mana?
dx per dt itu kan V gitu ya. Jadi biar muncul hubungan antara V dan dV gitu, karena kita nantinya ingin mengarahkan dia ke EK gitu ya. Ketika sudah V dV, maka integralnya itu sudah nggak X lagi, tapi dari V0 ke V gitu ya. Nanti coba kalau kamu mau buktikan, kamu bisa tulis lagi dengan yang lebih rinci gitu ya. Kadang-kadang ini kan so short gitu, langsung gitu. Nah, kemudian intinya sama, dia memperoleh hasil usaha yang dilakukan pada benda itu akan menghasilkan nilai yang merupakan perubahan energi kinetik. Jadi sama tadi, W sama dengan delta EK ya. Kalau delta EK berarti setengah M V kuadrat akhir dikurangi setengah M V0 kuadrat awal. Nanti ini akan banyak di soal ya. Kalian akan ketemu habis ini. Atau nulisnya boleh seperti ini. Atau nulisnya seperti ini. Nah, ini adalah tinjauan untuk energi kinetik rotasi. Karena kemarin di dinamika partikel kalian sudah belajar ya tentang gerak rotasi gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya di kinematika ya. Di kinematika belajar tentang gerak rotasi, kemudian kecepatan sudut, percepatan sudut. Maka ternyata kita bisa meninjau juga energi kinetik yang terdapat pada gerak rotasi gitu. Nah, berarti tinjauannya sekarang yang awalnya posisi sudah menjadi sudut gitu ya. Posisi R delta ini ketika kita mengambil elemen kecil gitu ya. Misal jadi misal ketika biasanya kita bermain di gerak melingkar gitu ya, kita ambil sedikit elemen, dia adalah ds, ini adalah r gitu. Kemudian ini adalah theta, maka elemen kecil ini biasanya kita akan sering tulis ds sama dengan r d theta gitu. Ini adalah fds, jadi dia menerjemahkan ya atau mengkonvert dari gerak translasi menjadi gerak rotasi. Gerak rotasi kan bahasanya dia sudut ya, bukan SDS lagi. Seperti biasa nanti DS-nya diganti RD theta, maka di sini kita bisa melihat hubungan torsi ya, F kali R. Gaya dikalikan lengan ya, ada torsi di situ sehingga menjadi torsi D theta. Nah, ternyata torsi ini kaitannya dengan momen inersia itu adalah torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa ya. Dengan alfa ini adalah percepatan sudut atau percepatan anguler. Tulis lagi I alfa, kemudian alfa ini akan diubah lagi ya karena kita ingin ngarahin dia ke omega ya, ke kecepatan sudut. Similar sama di translasi gitu ya. Alfa itu adalah perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Berarti bisa ditulis d omega per dt ya. Setelah d omega per dt maka nantinya kita tukar posisi ya, yang d theta naik, yang d omega turun gitu. Karena nantinya kan pengen diarahin ke d omega ya, ke terhadap omega gitu. D theta per dt itu kan sama dengan d omega ya, karena ini kan posisi ya, perubahan posisi mirip sama translasi lah, perubahan perpindahan terhadap waktu itu kan kecepatan gitu. Kalau di sini dia kecepatan sudut, maka menjadi I omega D omega gitu. Nah, setelah itu ketika sudah omega dan rentangnya juga sudah berubah omega, maka diintegralin. Ya, yang integralin ya berarti omega gitu ya. Omeganya 1 di sini, berarti nanti hasil integralnya adalah setengah omega kuadrat gitu. Karena setengah omega kuadrat ini kalau diturunkan nanti dia jadi omega ya. 2 turun ke bawah kali 2 dikurangi 1 jadi 1, berarti kan omega. Berarti hasil dari integral omega adalah setengah omega kuadrat ini. Ya, jadi hasilnya dari integralin tuh ini, setengah omega kuadrat. Ya, I tidak diintegralin karena dia nggak ada komponen terhadap omega. Jadi dia biasanya bisa keluar selama proses pengintegralan tadi. Nah, setelah hasil diintegralin, maka jangan lupa intervalnya adalah dari omega 0 ke omega. Dari hasil proses integral itu biasanya yang ini ya, yang dikurangi dengan yang bawah ya, berarti tinggal disubstitusikan aja ke setengah I omega kuadrat minus setengah I omega 0 kuadrat. Nah, ini ternyata merupakan energi kinetik rotasi ya, delta ya, perubahannya gitu, mirip dengan yang tadi gitu, dengan yang translasi.
Ini biasanya keluar nggak, Bu? Sometimes keluar gitu ya, walaupun tidak mostly sering keluar, tapi dia bisa juga keluar, tergantung dari si pembuat soal. Jadi kalian tetap harus siap aja. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Ya, contoh 4.4 saya tuh lebih banyak contoh soal ya, jadi kalian biar tahu. Kadang-kala ini saya jadikan short quiz, tapi untuk kali ini karena kita first time meet ya, first time meeting, saya nggak jadikan short quiz. Saya kasih waktu 2 menit saja, silahkan dikerjakan. Iqmal tadi jawab apa? Statusnya Y benar ini. Saya baru baca chat ya. Saya nggak bisa baca chat selama ini. Waktu jelasin nggak bisa baca chat. Halo Iqmal. Mana Iqmal ini? Nggak ada Iqmal. Halo Ibu. Ya, mana jawaban kamu? Tadi benar jawaban kamu. Halo Ibu. Ya, nggak, yang sudah menyampaikan di chat nggak masalah, nanti saya sudah record kok ini ya, sudah saya bisa tampilin nanti di rekaman. Ayo, berapa jawabannya? Setengah menit lagi. Sudah? Kayak cerdas cermat ya, harus cepet-cepetan pencet tombol gitu ya. Saya cuma ngasih kesempatan 3 aja nanti yang dibaca, nanti langsung yang ketemu tulis di chat ya. Biar bisa tercover. Bu, saya izin menjawab. Oke, Feza berapa? Jawab Bu. Saya Feiza 960. Joule. Feza, ketemu berapa? 960 joule, Bu. Perubahan energi kinetik ya, berarti delta EK ya. 100 berapa Mbak? Sorry. 960. 960, sorry, ini saya batuk. Oke, yang 2 tadi. Saya Bu. Yang resen. Cek Mas. Sorry. Siapa? Izin Galang Bu. 980 joule. Si Galang. Berapa Galang? 980. Beda 20 ya. Satu lagi Surya. Cuman dari saya sama utama gitu. pekerjaan sama Fiza. tapi punya Oke. Surya sama kayak Feza ya. Satu lagi mungkin yang beda. Satu lagi itu siapa itu? Oke. Letanya 980.
Aida 980. Oke, 190. Banyak yang 980 ya, Devi. Oke. Kita buka ya. Aslam juga. Oke, thank you. Let's see together. Alurnya sama ya. Jika ada soal seperti ini tidak usah galau atau tidak usah risau. Kalian mendeskripsikannya. Oh, ini ada F ya. F-nya ini masih terhadap fungsi waktu. Berarti kalian harus mengarahkan ke kemana kira-kira. Karena ini Eka, kamu butuh V gitu ya. Berarti at least kamu harus arahkan data-data yang diketahui di sini untuk mencari V gitu. Masa sudah ada, kemudian dia bergerak ya, dia bergerak dari T sama dengan 0 ke T 4 second. Nah, di sini dia bilangnya tanpa gesekan, berarti licin, berarti kalian sedikit tidak usah memikirkan tentang gaya gesek ya, fokus pada gaya ini, gaya luar ini. Karena dia sudah bergerak, maka di sini termasuk GLBB ya, karena dia dari diam ke 4 second, tentu dia punya percepatan, maka kalian bisa mengerjakannya dengan hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan MA. Di sini sigma F-nya hanya ada F ya, F yang ke kanan. Tidak ada gaya gesek, kan tadi bilang dia tanpa gesekan, gitu ya. Maka kita fokus menyelesaikan A dari F per M tadi. Ini masih dalam bentuk T, Bu, ya masih dalam bentuk T. Nggak masalah ya, masih dalam bentuk T. 60T plus 40 per 40, 3 per 2T plus 1, satuannya M per S kuadrat. Jangan lupa satuan ya, kalau soalnya IC. Nah, kita tahu bahwasanya A itu adalah perubahan velocity atau kecepatan terhadap waktu, gitu ya. Karena kita ingin mengarahkan ke V, maka kita buat dia menjadi dV ya. Gimana caranya dia bikin dV? dV kali silang aja ADT. Berarti kan dV sama dengan ADT. Agar bisa menjadi V gitu ya, maka harus diintegralin ya, integral ADT gitu. Dari mana jaraknya ya? Menyesuaikan dari T0 ke T4 gitu. Interval integral tadi. Nah, A-nya diganti siapa? Diganti yang A di sini, yang sudah kamu peroleh tadi. Karena dia sudah dalam T, terus diintegralkan terhadap DT, berarti kan kalian bisa menyelesaikannya, gitu kan. Diintegralin, 3 per 2T, berarti 3 per 2 plus setengah kali T pangkat 2, ya. Jadinya 3 per 4 T kuadrat. Terus angka 1 ini kalau diintegralin dia jadi T, kemudian ada C ya, ada konstanta tambahan biasanya kalau dari hasil integral. Nah, C ini nanti bisa diketahui pada saat kamu substitusi interval yang biasanya dia 0 ya, karena kita punya interval 0 sampai 4 gitu. Kalau masukin 4 kan ada nilainya nanti, jadi lebih baik masukin yang 0, karena nanti dia bisa hilang, terus nanti ketemu C berapa. Pada saat 0, 0, 0 semua kan dia masih diam, berarti dia nggak punya velocity. Ya, jadi C-nya 0 ya. Pada saat T0 maka V0, maka bisa kita tentukan C-nya sama dengan 0 ya. Berarti yang bersisa adalah 3 per 4 T kuadrat plus T. Ini yang akan kalian ramu ya untuk mencari delta EK tadi. Karena kita tahu dia bergerak ya dari T0 sampai T sama dengan 4 second, maka kita bisa substitusi berapakah velocity pada T 4 second ya. Ya dimasukin biasa 3 per 4 kali T kali 4 kuadrat ditambah 4 gitu ya. Kalau kalian step ini sudah benar, kemudian sampai sini salah, maka kalian harus berhati-hati lagi ke depannya ya. Karena lagi-lagi di sini kemampuan kalian adalah matematis ya. Bahasa kalian itu matematika semuanya. Jadi fisika itu kita step by stepnya mungkin konsepnya ini fisikanya, ke bawahnya ini sudah matematika gitu ya. Jadi memang kita harus force ourselves untuk terbiasa gitu. Nah, setelah itu setelah ketemu V2 kita tahu T0 itu V1-nya 0 karena dia kan startnya dari T0 ya. Dari diam ya, mula-mula diam. Berarti mula-mula diam dia nggak punya kecepatan. Ya sudah, tinggal dimasukkan aja ke rumus delta EK. Ya, delta EK adalah setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah, ya sudah, hati-hati saja dalam menghitung. Nah, tadi yang ketemu 980 kira-kira di mana perbedaannya? Coba Aslam atau siapa tadi?
Feza dan Galang. Di mana Feza dan Galang perbedaannya? Halo? Halo, Ya, Bu. Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Galang atau Aslam? Aslam masih ngobrol sama temennya, Galang aja deh. Aslam nggak fokus tadi masih Ini ngobrol. Bu, saya sama Iqmal soalnya Bu di waktu masih. Oh, kamu sama Iqmal ya, kamu gosip ya. Nah, Ya sudah, apa yang Aslam? punya saya ya Bu. Mm-mm. Yang punya saya ini, yang V-nya saya ubah ke anu Bu. Apa? Saya jabarin yang 3/4 itu. Dijabarin kemana? Jadinya 0,75. 0,7 dari mana 0,7 ini 3/4 ini 0,75. Iya, 3/4 dibagi 0,75 jadinya Bu. Harusnya kan sama 3/4 sama 0,75 kan sama, harusnya sampai akhir kan sama Mas kalau sudah benar sampai sini, ya kan? Apa saya yang salah di sini ngerjainnya 4 kuadrat, nanti koreksi lagi ya. Aslam sudah sampai sini ya? Aslam Iya, sudah Bu. benar ini ya. Oke. Nanti saling Ya, cek jadi ya Mas ya. Gimana? 75 saya masukkan ke 4 juga ini, Bu. T-nya 4 juga punya saya. Ketemu berapa kamu V2-nya? Untuk V2-nya saya 7. ketemu 7, Bu. Ketemu 0,7. 7. 0,7 apa 7? Bentar. Coba 7, siapa betul. yang salah ini? Coba 4 kuadrat, 4 kali 4, 16, 4 kali 4 berapa? 16 ya? Iya, Bu. 16 bagi 4, 4. 4 kali 3, 12, 12 tambah 4, Oh iya, Bu, saya 16. salah. Iya. Iya, Bu, saya salah. Oke, Galang, kamu di mana berbedanya sama punya Itu ini? salahnya itu nggak saya kuadratin, Bu. Oh, alah. Ini nggak kamu kuadratin, dah? Iya. Ya, oke. Be careful ya semuanya ya. Oke, usaha dan energi potensial. Kita lanjut dulu. Ini nanti silahkan berlatih lagi gitu ya. Berlatih, tutupin gitu. Terus berlatih. Jadi kalau kalau prinsip saya ya dulu melihat itu, pengalaman saya itu bisa karena terbiasa. Kecuali udah jenius, sekali lihat bisa itu sudah beda ya. Tapi kalau yang seperti kita-kita yang harus belajar itu harus melakukannya training, bisa karena terbiasa. Nah, energi potensial ini dapat juga diartikan sebagai energi yang tersimpan pada benda yang berkaitan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi ya, atau konfigurasi sistem atau benda tersebut. Misal gaya gravitasi, gaya pegas, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya yang sering kita tinjau energi potensial itu ya pada saat benda dia punya sebuah posisi ya, punya jarak ketinggian tertentu gitu, MGH gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat tuh apa hubungan antara usaha dan energi potensial. Lagi-lagi, kenapa sih Bu kita harus ninjau terus usaha dan energi kita tahu dia sudah sama-sama joule juga gitu satuannya. Biar kita bisa lihat kaitan antara usaha tadi dengan energi gitu ya. Karena energi sendiri dia punya rumusan sendiri, usaha punya urusan sendiri. Dan ternyata mereka punya jembatan gitu ya. Punya hubungan gitu. Makanya ini penting di bab ini. Kemudian usaha oleh gaya konservatif. Nah, nanti kalian akan sering dengar tuh ya, gaya konservatif, gaya non konservatif, kemudian usaha konservatif, usaha non konservatif. Berarti kalau usaha konservatif itu adalah usaha karena gaya konservatif, ya. Berarti kalau usaha non konservatif atau biasanya disingkat WNK itu berarti usaha yang ditimbulkan oleh gaya non konservatif. Begitu saja hubungan keduanya. Nah, nanti ketika kalian sudah bisa mendistinguish bedanya antara konservatif dan non-konservatif, ini akan corresponding terhadap usaha yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka ditinjau dari usahanya antara konservatif dan non-konservatif, lahirlah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Ya, yang kalian sering dengar tuh, energi tidak dapat diciptakan atau musnahkan, dia hanya berubah bentuk gitu ya. Nah, masalah berubah bentuknya itu jadi apa nanti akan dilihat oleh sistem. Bisa jadi bentuk energi kinetik, energi potensial, energi thermal dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ini dulu gitu. Membahas ini itu harus seperti kayak
mengupas bawang ya, mengupas bawang. Jadi harus layer by layer. Pada saat mengupasnya harus paham gitu agar next step itu tidak kalang kabut gitu ya. Tapi kan saya tidak bisa langsung paham, Bu, tidak masalah. Yang penting ada sesuatu yang nyantol gitu. Nanti tinggal perkuat saja. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, dengan bertanya, baca lagi, latihan lagi gitu. Jadi bertahap ya, semuanya berproses. Jadi tenang saja. Terdapat 3 benda dengan massa yang sama dan berada pada ketinggian yang sama juga. Ingat ya, mereka 3 posisi ini dia punya apa? Dia punya massa yang sama dan dia punya nilai value H yang sama. Tapi apa yang membedakan dari ketiganya? Lintasannya yang berbeda. Ya, apa yang membedakan lintasan yang ditempuh benda itu berbeda? Kenapa berbeda? Untuk yang pertama dia gerak jatuh bebas. Untuk yang kedua, dia bidang miring melewati bidang, ya, nempel ke bidang. Dia punya gaya sentuh, dia punya gaya gesek mungkin dan seterusnya. Yang ketiga adalah benda yang dilempar ke atas kemudian jatuh ke bawah. Ya, ingat 3 ini nanti yang akan membuktikan sesuatu. Sesuatunya apa nanti let's see together ya. Judulnya adalah usaha oleh gaya konservatif. Pertanyaannya adalah berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada masing-masing benda? Ingat ya, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada masing-masing benda tadi? Ini kan lintasannya beda ya, tapi value M sama H-nya sama. Mari kita lihat. Benda yang pertama ya, benda yang pertama gaya gravitasinya ke bawah. Gaya gravitasinya ke bawah, geraknya juga ke bawah. Maka gayanya atau usahanya ya, kalau kita lihat usaha ya, usaha pada benda satu karena gaya berat ya, F kali S. F ini F siapa ya? Gaya yang bekerja pada benda ini, pada benda satu. Ada gaya apa? Ada gaya berat saja, yaitu mg gitu ya. Di sini tidak ditulis W biar tidak rancu, jadi ditulis F saja karena kita lagi ngomongin usaha kan. Usaha pada benda satu adalah gaya dikalikan perpindahan yang akan dia alami. Apa gayanya? Gaya berat ya, hanya gaya berat kan dia mau dijatuhin gitu. Apa S-nya? H ya. Apa S-nya? H perpindahannya. Oke, kita keep nomor 1. Kemudian benda 2. Lihat benda 2, benda miring ya. Di sini dia punya ketinggian kalau ditinjau dari puncak sini. Dan dia punya S, perpindahan yang akan dia lewati. Ini akan sangat krusial untuk menghitung usaha. Ya, saya ulangi ya. Benda M ini akan meluncur di bidang miring. Punya sudut elevasi, punya ketinggian dari titik puncak dia, dari titik teratas di sini. Dan dia punya S. Siapakah S? S ini adalah perpindahan yang akan dia lewati atau dia lalui selama dia meluncur. Berarti S ini akan dipakai untuk menghitung usaha. Paham? Ya, kita lagi bahas usaha ya. Sekarang fokus lagi. Karena dia bidang miring ya, dia punya unsur gaya berat ya, gaya berat. Bu, kalau di sini dia tidak ngasih gaya gesek, berarti kita nggak usah hiraukan. Ya, kita asumsikan ya berarti dia licin ya. Nah, dia tidak ada ulasan gaya gesek ke arah sini. Berarti kita hanya fokus terhadap gaya gravitasi atau gaya berat tadi. Oke, gaya gerak beratnya menuju ke arah pusat bumi ya. Kita tahu kita harus memproyeksikan gaya berat tersebut terhadap bidang datar W sin theta, terhadap bidang tegak ke arah bawah adalah W cos theta. Tapi kita tidak berurusan sama W cos theta. Kenapa? Karena kita hanya berurusan dengan komponen gaya yang berkontribusi di sepanjang bidang lintasan. Ingat ya, baik di dinamika maupun usaha kita harus fokus dengan komponen-komponen gaya yang memang dia berada di sepanjang bidang bidang perpindahan. Kapan W cos theta ini akan berkontribusi? Kalau misalnya ada yang tanya, nanti pada saat tinjauannya dia ingin direpresentasikan dengan N, berarti biasanya dia akan ada istilah gaya gesek letter ya, tapi bukan di sini gitu.
Jadi ini akan dipakai nanti kalau misal sistemnya ada gaya gesek, terus kita butuh N dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Karena kita ingin menghitung usaha, ya, usaha adalah gaya dikalikan perpindahan pada benda 2, gitu ya. Usaha W2 sama dengan mg sin theta. Kenapa mg sin theta? Karena hanya kita fokus kepada gaya yang searah, ya, yang searah dengan perpindahan dia. Kan kita ngomongin usaha. Apa itu mg sin theta? Paham? Bukan mg cos theta, bukan fs. Kita nggak ada urusan sama dia. Kita hanya fokus kepada komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, masukin di sini mg sin theta. Bu, kenapa sih Bu nggak nulis W? Karena biar tidak rancu sama usaha yang di sini. Jadi ini meminimalisir gaya berat itu ditulis W itu karena ada W lagi gitu. Nanti tambah double W-nya. Nanti nggak karuan. Makanya di sini langsung saja kita tulis mg. Biar jelas gitu ya. mg gitu. Meminimalisir saja gitu. Bu, saya boleh lah Bu tulis W di sini. Boleh, suka-suka terserah kalian. Tapi kalau kalian bingung, ya itu tanggung sendiri ya. Jadi seperti itu. Intinya harus hati-hati, layer by layer. Oke, kali S gitu ya. Nah, S di sini adalah S yang dia tempuh, gitu kan? S yang dia tempuh. Mg H per S. Kira-kira tahu nggak kenapa ini muncul H per S? Halo? Ada yang tahu kenapa muncul? Syarat Karena kelulusan magang sin theta. Ya, oke, betul Yang sekali. pertama. Karena ini kan kita harus menafsirkan sin theta, Bu, dan yang paling mungkin adalah sin theta adalah depan dibagi miring. Ini kan 90 derajat, Bu. Jadi insya Allah Pitagoras sin H per S gitu ya. Jadi bisa dimasukkan H per S. Nah, ternyata bisa ada yang hilang nih S sama S gitu. Jadi sebenarnya sini sebenarnya help each other ya. Karena tadi sudah dibikin sedemikian rupa elemen antara ketiga posisi ini sama gitu. Dan memang bisa gitu ya. Jadi bersisalah usaha yang dilakukan oleh benda itu sebesar mg kali h gitu. Ini sebenarnya mau buktikan apa sih Bu? Ini akan membuktikan sesuatu nanti ya. Kita keep ya. Usaha pada sistem 1 mgh, usaha pada sistem 2 juga mgh. Padahal lintasannya berbeda. Kemudian benda yang ketiga. Benda yang ketiga mengalami lintasan, dia ke atas dulu, kemudian dia turun ke bawah, ya. Jadi kalau saya tuliskan adalah usaha, ya, usaha WBC gitu ya. WBC itu berarti kita ingin ukur ya, W3 ya usahanya. WAB ditambah WBC gitu. Nah, W3 itu sendiri adalah minus MGS. Nah, ini tahu nggak kenapa Kak ini minus MG? WAB ya. WAB dari A ke B. Gaya yang gayanya yang ada itu gaya berat, arahnya ke bawah, padahal dia mau gerak ke atas. Halo? Tahu ya? Tahu ya? Tahu. Oke, very good. Ya, tetap SAB gitu. Kemudian B ke C. B ke C adalah MG SBC. Ya, jadi dari sini MG dia ada arah beratnya sudah ke bawah positif MG SBC. Nah, SBC nanti diuraikan menjadi H plus SAB gitu. Kok bisa, Bu? Ya kan dari B ke C kan dia adalah H ditambahkan jarak dari A ke B. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya biar hilang aja SAB-nya gini, ya. Jadi biar hilang, biar nantinya dia proving something yang mau dia buktikan tadi. Setelah dianalisis ketemulah W3-nya sebesar MGH. Nah, apa yang bisa disimpulkan di situ? Ternyata dari ketiga benda itu menghasilkan usaha yang sama, gitu ya, usaha yang sama, meskipun lintasannya berbeda. Lintasan yang dilaluinya berbeda, satunya ada yang jatuh, satunya meluncur di bidang miring, satunya dilempar ke atas terus ke bawah. Hal ini terjadi karena benda tersebut yang bekerja adalah gaya konservatif. Jadi penyebabnya adalah karena gaya yang bekerja di situ adalah gaya konservatif. Berarti apa gaya konservatif? Gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan kerja dan tidak bergantung pada lintasan. Jadi dia tidak ngurus gitu loh, dia sudah
melintas ke sana kemari, dia nggak I don't care gitu ya. Pada intinya dia akan menghasilkan usaha yang sama. W-nya sama-sama MGH gitu untuk ketiga sistem tadi. Contohnya apa saja gaya konservatif tadi? Ya tadi yang kita sudah tinjau ya, gaya gravitasi atau gaya berat, kemudian gaya pegas, kemudian gaya Coulomb, dan gaya magnet. Nah, di sini di fisika dasar yang akan sering kalian hitung adalah ini, dua ini ya, gaya gravitasi atau gaya berat tadi sama gaya pegas. Kalau gaya Coulomb dan gaya magnet ini akan disimpan, dibahas di fisika dasar 2 gitu. Tapi ini untuk for your information ya. Jadi kalian akan bermain-main di gaya pegas dan gaya berat atau gaya gravitasi tadi. Kalian bisa bayangin nanti soal yang muncul ya, akan ada pegas, ya akan ada sistem-sistem yang kamu harus tinjau gitu. Nah, jadi itu hubungan yang pertama ya, gaya konservatif itu akan menyebabkan atau menghasilkan usaha konservatif juga ya, W konservatif. Ini masih konseptual ya, konseptual. Gaya konservatif atau biasanya juga dituliskan FK, force konservatif. Ya, ini kadang-kala penulisannya, ekspresinya juga bisa dituliskan dia berupa gradien energi potensial. Nah, ternyata gaya konservatif tadi ada hubungannya terhadap energi potensial gitu ya. Semakin complicated ya, energi potensial, energi kinetik, konservatif, non konservatif, gaya konservatif, ya itulah yang ada memang menjadi pusat perhatian di sini. Jadi kalian itu yang menambah menambah usaha kalian untuk menghafal gitu ya hubungan-hubungan tadi gitu. Penting tabu ini harus kita ingat. Ya, ini akan sangat penting nanti karena sistemnya nanti akan bertanya gaya konservatif berapa kira-kira ininya gitu. Jadi ini ada kaitannya gitu ya. Jadi saya kasih informasinya kalian. Nah, bisa dituliskan seperti ini nanti kalau kali silang sebenarnya dia akan merujuk ke sini gitu loh. Ya, jadi intinya ini yang harus kalian ingat, sudah saya bold gitu. WK sama dengan minus delta EP gitu. Delta EP berarti potensial, berarti potensial akhir dikurangi potensial awal. Seperti itu kira-kira ya. Terasa ya, cepat. Oke, ini saya akan percepat aja. Ini tidak usah dikerjakan. Dari benda 1, 2, dan 3 ternyata kita bisa kita bisa ambil benda 3 ya. Contoh benda 3 yang ini untuk mengerjakan menggunakan hubungan ini nih. Hubungan antara usaha konservatif itu sama dengan minus delta EP gitu. Ditulis biasa, WK sama dengan minus delta EP. Minusnya ditaruh di luar, buka kurung dulu. Delta EP-nya apa berarti? Energi potensial di C dikurangi energi potensial di A ya, karena akhir dikurangi awal kan gitu. Akhirnya ada di C, awalnya ada di A gitu. Bukan di B ya. B ini proses, dia masih di tengah jalan. Nah, kemudian di EPC berapa? 0 ya, kan ketinggiannya 0 ini. MGH 0, terus di EPA dia punya value MG kali H ya di sini. Terus matematis biasa, berarti ternyata WK-nya sama ya, sama-sama MGH. Tadi dikerjakan berdasarkan analisis gaya berat kalau yang di sini. Kalau di sini dia menggunakan hubungan WK sama dengan minus delta EP gitu. Ini di keep ini hal pertama yang harus kalian remember. Habis ini nih off ya, off by system ya. Ini saya percepat aja yang ini. Kalau tadi kita sudah belajar gaya konservatif, maka kita akan belajar juga gaya non konservatif. Kalau tadi konservatif itu dia they don't care about lintasan, maka non konservatif ini dia very corresponding atau sangat affected by lintasan gitu ya. Gaya yang besarnya tidak bergantung pada lintasan, gaya gesek, gaya tali ini mungkin ini harus saya cek ya. Harus saya cek ini. Nanti saya cek ini harusnya typo mungkin atau apa. Kan tadi udah konservatif, jelas-jelas dia tidak berurusan sama lintasan. Nanti saya cek dulu ya. Saya tahu salah, saya agak ragu ini. Intinya dia bergantung kepada lintasan ini yang benar nih ya. Ini sepertinya typo. Dia sangat bergantung kepada lintasan yang diambil.
Contohnya apa yang masuk ke non konservatif ya? Ada gaya gesek. Kalau contohnya benar ya, ada gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya dorong motor dan lain-lain. Kita lihat contoh gaya gesek ya. Gaya gesek itu kan mu KS, mu KN untuk FK, mu SN untuk FS gitu ya. Nah ini sangat terkait dengan lintasan gitu, karena ketika lintasan dari A ke B, satunya muter-muter ke sini, satunya lurus gitu. Maka usaha untuk melakukan lintasan dua tentu jauh lebih besar dibandingkan usaha lintasan satu. Lintasan satu kan lurus, lintasan dua ini kan dia menggok-menggok ke sana kemari gitu. Nah, dari gaya gesek itu sangat aware ya, sangat aware tentang hal itu, sangat relate banget gitu kan, dia sepanjang ini kan ada gaya gesek gitu ya. Nah, jadi itu yang non konservatif gitu. Termasuk tegangan tali juga ya, termasuk lintasan yang dia lalui akan berpengaruh. Usaha oleh gaya non konservatif, kalau tadi ada usaha oleh gaya konservatif, maka di sini ada usaha oleh gaya non konservatif ya. Misal sebuah benda bekerja gaya konservatif dan non konservatif. Nah ini udah mulai udah layernya lebih masuk lebih dalam lagi ya. Setelah kita belajar orang-orangnya, sekarang di sistemnya gitu. Ada gaya konservatif, FK dan juga non konservatif gitu. Ya pada prinsipnya sama ya. Maka di situ untuk mencari usahanya, kalikan aja dengan perubahan perpindahannya, delta S atau delta D atau delta X, whatever kalian mau pakai notasi apa, asalkan konsisten ya. Setelah dikalikan dengan delta S semua, maka ini akan menjadi usaha. Usaha sama dengan biasanya ini usaha total gitu ya, misal dalam sistem. WK karena ini adalah gaya konservatif, WNK karena ini berasal dari gaya non konservatif. Nah, kemudian dia mau bikin WNK sama dengan ya tinggal pindah ruas saja gitu ya. Mau dia buat menjadi usaha usaha karena gaya non konservatif gitu. Kenapa sih Bu? Karena dia judulnya dia pengen melihat usaha oleh gaya non konservatif itu apa gitu ya. Jadi dibikin pindah ruas. Kemudian tadi kita punya hubungan ya, punya hubungan antara apa istilahnya itu WK ya, WK itu minus delta EP gitu. Kemudian juga tadi kita sudah pernah membahas tentang usaha terkait dengan delta IK ya. Definisi usaha itu adalah selisih atau perubahan energi kinetik. Nah, semuanya jadi di recall kan tadi kan hubungan-hubungan tadi. Usaha hubungannya dengan delta EK, kemudian usaha konservatif itu hubungannya dengan minus delta EP, semuanya dipanggil di sini. Nah, berarti artinya apa? Artinya adalah usaha non-konservatif itu sama dengan delta IK plus delta IP. Ini hal kedua yang harus kalian ingat gitu ya. Lagi Bu, iya lagi. Ini seterusnya kan gitu. Nah, kemudian bisa juga nulisnya itu karena delta IK itu adalah IK akhir dikurangi IK awal gitu ya. Ini juga typo ya, harusnya ini satu ya di sini ya. Jadinya ya sudah diurai saja. Ini adalah grupnya delta EK, ini adalah grupnya delta IP ya. Kemudian nah ternyata dari hubungan ini itu adalah delta EM, apalagi itu Bu ya, energi mekanik ya. Jadi EK plus EP itu adalah delta EM gitu atau perubahan energi mekanik. Ini masih ngomongin tentang usaha non konservatif. Dia sudah mulai merujuk ke kekekalan. Nah, kemudian jika tidak ada gaya non konservatif atau WNK-nya 0 ya. Ini kok ruwet sih Bu, ini tadi bilangnya kita lagi ngomongin non konservatif, sudah lahirlah usaha non konservatif. Sekarang dibilang tidak ada gaya non konservatif. Kalau tidak ada gaya non konservatif di sistem itu, misal sistem itu licin gitu, berarti kan nggak ada gaya gesek, berarti nggak ada gaya non konservatif, terus nggak punya tegangan tali, berarti kan purely gaya berat ya. Gaya berat itu kan konservatif, berarti nanti usaha milik non konservatif nggak ada, finish di sistem itu. Maka persamaan ini akan menjadi 0 gitu, yang sebelah sini nih ya, ininya aja yang menjadi 0.
0 sama dengan EK2 minus EK1 plus EP2 minus EP1. Dan inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Hukum kekekalan energi mekanik 1 akan sama dengan 2. Gimana kok bisa Bu ini pindah ruas gitu ya. Jadi yang EK yang 1 ini ketemu sama yang 1. Jadi EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Halo, halo? Halo, suara saya terdengar? Halo, Terdengar dengan jelas. Ya, oke, tak pikir sudah kekat ya. Nah, jadi alur ceritanya seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di hukum kekekalan energi mekanik tadi ya. Energi mekanik hubungannya adalah EM1 itu adalah energi kinetik plus energi potensial, EM2 adalah energi kinetik 2 plus EP2. Kapan Bu ini dipakai Bu? Ya nanti pada saat kalian ketemu sama sistem. Dan biasanya ya akan terbantu dari hubungan kekekalan energi ini gitu ya. Oke. Ini belum end by system lagi, kita teruskan aja. Ini contoh 4.5, sebenarnya contoh soalnya sudah ada kuncinya semua ya. Saya sebenarnya tadi mau pikir bikin tugas aja lah, homework aja lah gitu ya. Tapi saya rasa kalian sepertinya butuh gitu untuk mempersiapkan kuis jadi ya. Jadi saya nggak tega dijadikan tugas. Nanti saja tugasnya ya setelah kalian kuis. Pertemuan berikutnya berarti. Ini contohnya nanti kalian bisa lihat ya. Kadangkala itu soal itu jadi beranak ya ketika kita ingin mencari lebih banyak hal yang ingin dicari untuk dari kalian gitu. Itu ciri khas soal-soal yang akan beranak. Tapi karena kalian MCQ, kalian agak safe ya. Karena kalau MCQ kan nggak mungkin beranak pertanyaannya. Beranaknya paling cuma 2, berapakah tegangan tali dan percepatan. Berapakah gaya eksternal dan percepatan, seperti itu. Nah, nanti silakan ini dibaca sendiri ya untuk latihan soalnya. Kalau misal saya salah menghitung, kamu boleh sampaikan, nggak masalah. Saya sangat terbuka. Saya ingin menyampaikan topik yang penting. Ini penjelasannya ini bisa kamu latihan di rumah ya. Kita maksimal. Ini contoh 4.6. Saya kasih memang banyak contoh soal ya, biar kalian bisa belajar. Dari beberapa mungkin akan saya masukkan di kuis ya. So kalian you have to read again dan coba latihan. Kamu tutup dulu kuncinya dan kerjakan. Nah, untuk energi potensial pegas sebenarnya similar ya sama jenis yang satunya gitu. Kalau potensial pegas kita ingatnya F sama dengan minus Kx, kemudian energinya itu ya setengah Kx kuadrat gitu ya. Ini historinya nanti bisa kalian lihat. Mirip-mirip lah dengan yang translasi ya. Nanti energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat gitu ya. Ini juga sangat famous sekali. Sudah kalian hafal. Saya mau biar tenang itu tersampaikan. Nah ini kalau hubungan antara ini ya persamaan energi non konservatif yang melibatkan konstanta pegas ya. Jadi tadi kita sudah punya hubungan WNK, nanti berarti tinggal ditambahkan saja sama delta EP aksen pegas tadi ya. Jadi kalau ada pegas misal ya nanti kamu diingat aja hubungan ini gitu. Ada gaya gesek, kalau ada gaya gesek berarti pakai non konservatif ya. Kan gaya gesek itu kan non konservatif, dia kan gaya non konservatif ya. Ya biasanya kalau sudah ada gaya gesek, gaya tali pasti WNK gitu. Nanti kalian baca-baca lagi. Ini tipe-tipe soal yang akan sering keluar ya. Besok ini salah satu akan saya keluarin. Saya di